mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari Saudara Ferry jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur dan seluruh penyidik, dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya, darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya, dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab. Tadi udah dijawab, saya jawab lagi. Udah dijawab. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Itunya dilepas dulu, mereknya dilepas dulu, Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngocor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya. Ya. Akuannya dilepas dulu. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda.
itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya udah, kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibengkak. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja, kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Abis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin, baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak nggak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi, aku gak kuat, Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT, orang gak ada lebam. Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya, terus ya. Yang kedua, terus, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah semua. Di rumah, ya, sudah terjawab. Jangan tanya lagi bulan-bulan nanti. Ya. Khusus itu dulu. Ya. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Melihat perlakuan Saji Ferry Irawan ada pengaruh obat-obatan atau Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? yang memicu, Bang, yang memicu, Bang. Ini dulu deh. Yang memicu, Bang. Yang memicu maksudnya Mbak Vena, yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Hati jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Ah, iya. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan Jadi, itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti Aslinya keluar. kalau saya tidak menuruti, bukan hanya masalah itu,
misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bukan bisa movie, ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh medium. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Mbak Vena, tadi kan sempat Sedang dibuat. Mbak Vena, maaf, sebelum pernikahan Mbak Vena kan hasil dari yang Ferry dapat tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana, Jadi Bang? gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah. Artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta bodoh gini. Ya, gitu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian. Karena dalam proses perceraiannya dulu. Baru kemudian kalau ada harta gunung ini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih, Bu? Ya apa-apa, jawab dulu lah. Karena Ada nggak? Kan dulu selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Ferry tahu lah. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple.
Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk Bi, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Bi, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab, Bi. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua. Lihat, jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang, Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, Adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta bunuh diri hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena. Oke? Nah, Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Nah, sekarang dialah yang menjawab, nggak mau dia jawab itu. Bang, Udah. bang, kemarin sempat ada statement dari pihak sebelah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Nah ini bisa dijelaskan Mbak Vena. Silakan jawab. Ya. Mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya, dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya hati, ya silakan. Kenapa nggak? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya.
Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Ya. Adakah permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Bang, ya, tapi bang, ini kan datang ke rumah mungkin karena kenapa bawa kamu? Aku nggak datang bang. Oke, apa ini bawa makhluk gitu loh? Iya, bang. Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir gitu. Ibunya, kakak-kakak. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Tapi Mbak Vena Dan blokir. bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak maksudnya Mbak Vena Memblokir nggak semuanya, menutup Bang. komunikasi, Mbak Vena? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng, Hotman Paris. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Apa? Mantan. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Dari tadi kita bicara soal sisi negatif dari Mas Ferry gitu di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada nggak sih sisi positif di dalam rumah tangga? Kan Udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Udah deh, nggak mau jawab ke sana deh. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain? Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Mamanya. Selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Vena, itu aja Vena, ya, kuat, kamu bersyukur, mama doain selalu. Hanya itu. Bapak, tadi karena sempat ditelepon Ferry ya, dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Bang Ferry menghubungi mama waktu telepon? Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi. Ya.
Dia mau YouTube dia biar penuh, nanya terus. Siapa lagi perwakilan keluarga besar siapa? Ya, silakan. Silakan berdiri. Terima kasih pada Bapak Ketua Paris yang begitu banyak bantuannya kepada keponakan saya kata itu. Terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan. Keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali ya. Saya tuh support Vena sebagai tanggungan ya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Itu kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua mulus dalam perjalanan hidup ini. Semua kehidupan pasti ada cobaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? Kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih geraknya sama dia. Ya. Bulan ini Minggu ini. Karena kan Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? bukan bang. untuk Ayo bang, kepastian berkepastian bang, berkepastian bang. sekalian buat Iya YouTube, lebih Bang. cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Abang, bakal ada bukti tambahan baru. Mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa? Kita mencari Mas Ferry sendiri. Udah. Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya Bang Hotman juga, dan saya juga jujur saya masih asesmen psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu sumpah, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry. Dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi nomor itu. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih preskon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya. Tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra untuk terus asesmen saya sampai selesai, buku di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah
apapun nanti, pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Fania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Farel sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya dia nanti menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkembangan terakhir penyidikan sudah hampir selesai di Polda Jawa Timur dan diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan di dalam hal ini kejaksaan Jawa Timur, dan sesuai dengan TKP-nya adalah di Kediri, kemungkinan besar persidangannya akan di Pengadilan Negeri Kediri. Ya, itu kesimpulan terakhir. Saya kira sudah selesai kan? Cukup, dan terima kasih semua atas kehadiran rekan-rekan. Ya udah itu aja. Karena kalau pihak sana mengklarifikasi, kita mengklarifikasi ke siapa? Kita sudah tidak mau lagi klarifikasi. Tunggu aja di persidangan. Udah. Kapan Bang? Nggak butuh lagi klarifikasi. Tepatnya kapan Bang persidangan itu? Ya, Bulan saya depan? udah jawab tadi. Kamu nanya. Akan ada tambahan bukti baru atau gimana? Hampir semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Yang dituntut berapa tahun? Ya mana gua tahu, yang itu kan bukan gua, jaksa. Ya, terima kasih ya.